What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul The Marksman. Film ini bercerita tentang aksi penyelamatan seorang ibu dan anak yang diselamatkan dari kejaran kartel narkoba terbesar di Meksiko oleh seorang pria parubaya mantan veteran perang. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, Rosa atau orang tua dari Miguel mendapatkan sebuah panggilan dari adiknya yang bernama Carlos. Carlos memerintahkan Rosa dan Miguel untuk pergi dari tempat tinggal mereka, dikarenakan kartel di sana yang sedang memburu Carlos dan keluarganya. Karena Carlos memiliki permasalahan internal dengan para kartel, Rosa yang panik langsung bersiap dan membawa Carlos untuk pergi dari sana. Dan film The Marksman pun dimulai. Di perbatasan Arizona, seorang pria parubaya terlihat sedang membawa sniper dan akan berburu hewan liar di sana. Pria itu bernama James Hansen atau biasa dipanggil dengan Jim. Dia adalah seorang veteran perang sekaligus mantan pasukan penembak angkatan laut, dan sekarang dia bekerja sebagai pembantu petugas patroli di perbatasan Arizona. Diketahui Jim kehilangan istrinya setahun yang lalu yang meninggal karena sakit kanker, dan dia mengubur istrinya di bukit dekat dengan rumahnya. Beberapa hari setelahnya, Rosa dan Miguel tiba di perbatasan Arizona. Setelah berjalan dari Meksiko dibantu oleh seorang pria yang membantu menunjukkan arah. Namun mereka melihat sebuah mobil milik anggota kartel yang akan melintas dari kejauhan. Pria yang mengantar Rosa dan Miguel pun ketakutan, lalu memutuskan untuk meninggalkan Rosa dan Miguel. Beruntungnya, mereka berhasil menemukan lubang jalan keluar untuk keluar dari perbatasan. Namun ketika Rosa akan keluar, tiba-tiba saja celananya tersangkut dan mengakibatkan luka di bagian kakinya. Dan tak lama kemudian, mobil Jim terhenti setelah melihat Miguel dan Rosa. Jim pun turun dan berniat untuk memanggil petugas patroli perbatasan lainnya untuk membantu mereka. Namun tiba-tiba, anak buah kartel yang sebelumnya mencari Carlos dan keluarganya datang dan meminta kepada Jim untuk melepaskan mereka berdua. Namun Jim bersikeras dan tak mau melepaskan Rosa dan anaknya. Hingga akhirnya penembakan di antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Jim memutuskan untuk kabur dari kejaran kartel itu karena perlawanan yang tak sebanding. Namun saat keadaan sudah mulai tenang, Jim melihat Rosa yang ternyata terkena tembakan di bagian perutnya. Rosa pun akhirnya minta Miguel untuk tetap bersama dengan Jim, lalu memberikan secari kertas yang berisikan alamat kepada Jim, sembari mengatakan bahwa dia meminta tolong agar anaknya diantar menuju alamat keluarganya itu. Dan lalu Rosa pun meninggal dunia. Rosa dan Miguel akhirnya dibawa oleh petugas patroli untuk diautopsi, sementara Miguel diperiksa untuk dimintai keterangan. Keesokan harinya, Jim menyadari bahwa Rosa meninggalkan sebuah tas di mobilnya, dan setelah diperiksa, ternyata di dalamnya berisikan banyak sekali uang di sana. Seketika dia pun langsung teringat pesan yang disampaikan Rosa sebelum dia meninggal dunia, lalu pergi ke kantor polisi untuk menjemput Miguel. Jim pun masuk ke kantor polisi itu. Di dalam, Jim menanyakan keberadaan Miguel kepada polisi di sana, dan polisi itu menyatakan bahwa Miguel akan dideportasi dan akan dijemput oleh keluarganya yang berasal dari Meksiko. Dan polisi itu juga mengatakan bahwa Miguel tak bisa dijenguk. Dengan sedikit memohon, akhirnya Jim diizinkan untuk bertemu dengan Miguel. Ketika baru saja memasuki pintu, Jim langsung mengajak Miguel pergi, sembari menyatakan bahwa dia nggak aman berada di sini, lalu pergi secara diam-diam. Kemudian Jim kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa pakaian. Namun ketika kembali ke dalam mobil, ternyata Miguel sudah menghilang melarikan diri. Beruntungnya, Jim dengan cepat dapat menemukan kembali Miguel yang bersembunyi tak jauh dari mobilnya.
Lalu mereka pun bergegas pergi menuju Chicago. Di sisi lain, ternyata anak buah kartel yang dipimpin oleh Maurizio sudah berada di imigrasi dan akan masuk ke wilayah Arizona. Namun paspor yang mereka berikan kepada petugas adalah paspor milik orang lain. Bahkan paspor itu adalah milik seorang wanita cuy. Tapi kok malah dibiarin masuk gitu aja ya. Nah rupanya kartel di sana tuh nyogok banyak polisi korup gitu cuy, buat ngelancaran bisnisnya. Dan setelah melewati pengecekan, mereka pun tiba di tempat tinggal Jim, lalu menggeledah semua ruangan di sana dan membakarnya. Sekarang, Jim dan Miguel berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar dan membeli peta menggunakan kartu kredit miliknya. Namun ternyata Maurizio dan timnya berhasil melacak keberadaan mereka melalui transaksi tersebut dan lalu segera mengejarnya. Ketika Maurizio dan anggota kartel lainnya tiba di pom bensin itu, Jim dan Miguel sudah tak lagi berada di sana. Maurizio pun menanyakan kepada petugas kasir kemana Jim pergi, namun dia tak menjawabnya karena memang tak mengetahuinya. Maurizio pun kesal kepada petugas kasir itu dan akhirnya dia membunuh petugas kasir itu atas ketidaktahuannya. Kini Jim dan Miguel sudah separuh perjalanan dari Chicago setelah 2 hari berjalan. Dan di tengah perjalanan, mobil Jim diberhentikan oleh seorang polisi. Lalu polisi itu menanyakan apa yang dia bawa. Jim pun menyatakan bahwa dia membawa senjata, namun dengan izin yang lengkap. Namun polisi itu menyeret Jim untuk masuk ke dalam mobil polisi dengan alasan kalau dia ingin berbicara kepada anak itu. Namun Jim mengetahui bahwa polisi itu tak benar-benar bicara kepada anak itu yang dia ketahui dari radio yang aktif di dalam mobil. Jim pun curiga dan merasa dijebak oleh polisi korup itu. Hingga akhirnya keributan di antara mereka pun terjadi. Setelahnya, mereka langsung bergegas untuk pergi dari sana karena Jim yakin polisi itu menyuruh anggota kartel untuk datang ke tempat itu. Dan beberapa saat kemudian, benar saja Maurizio dan anggota kartel lainnya mendatangi polisi korup itu, lalu melakukan eksekusi kepadanya karena memberikan informasi palsu. Jim dan Miguel pun hanya terdiam melihatnya, lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Pada malam harinya, mereka beristirahat dan menginap di sebuah motel. Dan esok harinya, Jim terlihat sedang berlatih membidik untuk meningkatkan daya fokusnya. Namun ternyata Miguel memperhatikannya dari kejauhan. Jim pun menyadarinya, lalu langsung memanggilnya dan memintanya untuk berlatih menembak. Nah, ternyata Miguel ini memiliki kemampuan menembak yang sangat baik. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Maurizio dan anak buahnya mendapatkan kabar bahwa Jim akan keluar tol di kilometer 209. Mereka pun langsung mengejarnya dan akhirnya mereka pun saling menyadari keberadaan masing-masing. Hingga akhirnya kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Namun kini mobil Jim mulai mengeluarkan asap dan memaksanya harus berhenti di tengah kejaran kartel. Dia pun memutuskan untuk membidik pengemudi kartel itu dan dengan satu kali tembakan saja Jim berhasil menghentikan kartel dan membunuh pengemudinya. Akan tetapi Maurizio dan 2 anak buahnya berhasil selamat dari kecelakaan itu. Jim pun akhirnya menghindar dan berlari menuju sebuah peternakan, lalu kembali melakukan keahliannya. Jim berhasil menghabisi 2 anak buah Maurizio dengan mudahnya. Namun Jim melakukan kesalahan karena menyuruh Miguel untuk tetap berada di atas jerami itu. Dan ya, Maurizio pun berhasil menemukan Miguel. Let him go, you bastard. He will never kill for you.
Give me the gun. Setelah berhasil melumpuhkan Maurizio, Jim mengembalikan pistol miliknya, lalu memberikan pilihan untuk menembaknya saat berjalan menuju keluar. Namun Maurizio tak melakukan itu. Yang terjadi malah dia menembak dirinya sendiri. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Miguel yang berhasil diantar dengan selamat oleh Jim dan dapat bertemu kembali dengan keluarganya di Chicago, sesuai dengan alamat yang sebelumnya dikatakan oleh ibunya. Sementara Jim kembali pergi menaiki bus dengan menahan sakit akibat luka tusukan di perutnya. Dan lalu film pun berakhir. Film yang cukup simpel dan mudah untuk dipahami. Secara garis besar, film ini hanya berisikan amanat Rosa untuk mengantarkan Miguel, namun diberikan beberapa bumbu penyedap rasa agar semakin menarik untuk ditonton. Akting Liam Neeson sebagai Jim juga terlihat sangat natural dan sesuai dengan usianya. Gak terkesan memaksa kayak di film Rambo yang sendiri versus ratusan orang itu cuy. Namun Jim di sini lebih memilih untuk mengulur-ngulur waktu dan membawa penonton larut dalam ceritanya. Ya meskipun di pertengahan film rada membosankan sih, tapi ya oke lah. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.